itu bungkus. Baik, berarti ini menjadi suatu PR tersendiri bagi barisan pertahanan daripada Kakap FC, bagaimana untuk mengantisipasi pergerakan daripada Nuhur, yaitu kita ketahui dari Kakap FC memiliki pertahanan cukup kuat juga. Di situ ada Trumbali, ada Codet, dan juga ada gelandang serangnya yaitu Supardi Nasir yang sudah kita ketahui sudah banyak mempunyai pengalaman. Dia pernah bermain di Persib Bandung dan juga di Persikabo. Dodi pemain Persikabo, Dodi sama Persikabo, dan juga ada Trumbali. Dari pengalaman-pengalaman yang mereka miliki, tentunya mereka akan mengantisipasi dari pergerakan-pergerakan penyerangan dari LSPSP. Bagaimana Hans daripada pertahanan daripada dari Kakap FC tersebut, bagaimana Bung? Nah, ya tentunya Bung Dian juga sudah merancang ataupun bisa mengira-ngira siapakah pemain yang akan diturunkan di babak pertama ini. Apabila di babak pertama mereka bermain tidak bisa menjebol gawang daripada LSP, maka babak kedua mereka akan mencoba menurunkan kemungkinan Dodi ini kan juga sebagai cadangan dan Supardi diterapkan sebagai pemain cadangan. Ini menurut prediksi kami bungkus ya. Sementara memang melihat daripada Codet dan juga Trumboli ini merupakan pemain pilar, boleh katakan mereka gelandang yang juga bertahan di barisan bawah. Dan ini cukup sulit memang bagi pemain LDSP untuk mengatasi ataupun melewati Trumboli dan juga pemain Codet ini, karena mereka ada pemain yang nampaknya sekaligus ataupun tidak banyak itu bisa mengusir bola. Pemain LSP di depannya ada Roman dan juga yang memang Nuhur yang boleh dikatakan kiper LDSP Pusung. Ya, penjaga gawang LDSP Pusung sendiri mungkin juga akan diberikan pengarahan oleh Bung Dian sebagai pelatih atau tim manajernya untuk bisa bagaimana tidak terlalu berambisi ataupun bisa bersiap untuk setiap mengantisipasi tekanan-tekanan dari pemain-pemain Kakap. Demikian Bung saya kira. untuk penjaga gawang kita ada juga dari LSP adanya Pajar Pusung. Pajar Pusung itu kadang seringkali kita saksikan dalam setiap pertandingan memiliki sering menangkap bola, tetapi terjadi blunder di situ dan bisa menyebabkan kerugian bagi kesebelasan LSP tersebut. Mungkinkah agak dari perhatian daripada manajer tim daripada LDSP aku untuk bagaimana untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi blunder kembali dalam menangkap bolanya? Bagaimana Bu? Jadi harus diperhatikan bagi pemain-pemain dari LDSP. Pusung ini adalah katakanlah penjaga gawang yang terlalu liar. Mereka kurang dalam perhitungan dalam setiap mengantisipasi datangnya bola. Dan ini tentunya akan menjadi peluang bagi pemain-pemain Kakap untuk bisa menyerangkan bola. Karena pemain yang katakan Pusung ini adalah penjaga gawang musiman, Bungkus. Ya, penjaga gawang musiman. Diturunkan setiap ada turnamen, bukan berarti dia penjaga gawang seutuhnya. Rianto sini. Dan tidak seperti penjaga gawang dari pemain-pemain dari kesebelasan Kakap. Penjaga Deden ini penjaga gawang yang memang sering diturunkan di pertandingan seperti Fortas dan sebagainya, sedikit lebih berpengalaman dan mempunyai postur tubuh juga yang lebih ideal ketimbang daripada Pusung. Jadi intinya pada sore pertandingan kali ini adalah diperlukan ketenangan antara para pemain, baik penjaga gawang, baik belakang ataupun pemain tengah dan juga penyerang. Begitu benar. Kemungkinan bagi para pengamat ini akan menjagokan 45-50 untuk kesebelasan daripada Kakap. 45-50. Mungkin ya seperti itu, karena mungkin kita bukan meremehkan LDSP, tapi melihat daripada materi pemain Kakap yang ditunjang oleh para pemain-pemain yang bermateri, kan pemain berpengalaman. Ada Dodi, ada Rikum, Supardi, dan juga ada Trumboli, kemudian ada Codet. Ini menjadi tumpuan tentunya. Dan mungkin juga bagi pengamat ini akan menjagokan bahwa tim inilah yang akan berbicara pada pertandingan final, karena tentunya dilihat dari penampilan sebelumnya bahwa kesebelasan Kakap ini salah satu tim yang belum terkalahkan dari sejak babak penyisihan itu Bungkus. Tetapi Jumlahat, kita lihat di sini kita juga jangan memandang sebelah mata kepada tim LDSP karena mereka dipenuhi dengan materi-materi pemain yang masih muda, yang masih segar, tentunya mempunyai fisik dan punya kecepatan yang cukup tinggi dan juga punya skill-skill yang cukup bisa untuk merepotkan barisan pertahanan daripada Kakap FC. Nah, bagaimana strategi daripada para manajer daripada Kakap FC yang nantinya untuk mengantisipasi kecepatan para pemain yang masih muda-muda daripada LDSP tersebut? Ini adalah modal dari pemain LDSP. Dia punya Ali Oncom di barisan depan. Dia punya ada Bohok di barisan sayap kiri. Kemudian juga di barisan bawahnya cukup bagus.
Saya kira apabila bisa main dengan permainan yang tenang, bisa mengatur ritme irama permainan, maka bukan kemungkinan bagi LDSP pun bisa mencetak gol terlebih dahulu di babak pertama ini. Namun apabila LDSP bermain terlalu ambisi ataupun tertekan, yang penting LDSP bermain jangan di bawah tekanan. Mereka tetap mengimbangi dan dengan irama ketenangan. Ada juga pemain situ Tokai siapa? Oke, dia juga punya satu kemampuan. Abdurrahman ini punya kemampuan yang cukup merata. Dan saya lihat mereka dalam aksi individunya cukup menawan. Ini menjadi modal bagi LDSP untuk bisa menangkan pertandingan ini. Saya rasa begitu, Bung Pris. Terakhir, Bung Hat, bagaimana karena daripada Kakap FC yang mana kita ketahui setiap tahun selalu menjadi salah satu finalis di Panmas Cup ini. Pada tahun ini, bagaimana prediksi menurut Bung Hat? Pada tahun ini persiapan LDSP Kakap FC lebih mutu permainan mereka ditingkatkan. Tentunya Kakap pada tahun ini ada Cotiak di bawah, ada Terumbu yang pada saat itu belum menghuni. Pada tahun ini mereka mempunyai pemain-pemain mumpuni di barisan bawah. Apabila mampu menembus barisan pertahanan maka bukan mustahil. Kesepakatan pemain LDSP dengan menempatkan adanya Oki, kemudian ada pemain depan Abdurrahman, ini akan menjadi modal bagi LDSP untuk bisa bermain cepat. Dan syarat mereka adalah untuk bisa bermain tenang dan tidak terlalu ambisi ataupun tertekan ya dalam melakukan satu tekanan mulut gawang. Demikian Bung Pesrasa. Baik, terima kasih Bung Hat atas kehadirannya. Demikian tadi dari pengamatan sepak bola yang melalui pengamat senior kita yaitu Bung Nahat pribadi yang telah menjadi sebagai pengamat di Desa Curug ini dan juga sebagai komentator sepak bola. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama-sama berbondong-bondong hadiri lapangan Panmas Cup ke-8 ini dalam gelaran Panmas Cup ke-8 antara kesebelasan LDSP dan juga kesebelasan Kakap FC. Dan kami juga dari panitia menyediakan door prize dengan tiket 2